kemungkinan itu Sandi untuk hengkang dari Gerindra itu sangat besar. Saya kasih kata tiga sangat ya. Jadi keputusan Sandi untuk menerima lamaran P3 bagaimana nih? Mungkin bukan hanya lamaran untuk diusung, tapi boleh jadi dengan hiruk pikuk dan situasi yang tidak menentu di P3 itu sendiri, Sandi bisa didaulat menjadi ketua P3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada SWA TV, ada riak-riak kecil di tubuh Gerindra. Ini saya bacakan Bung dulu ya, beritanya ini di Detikom ya. Judulnya, Desmond sindir Sandi siap nyapres. Mungkin KTA Gerindranya dimakan tikus. Nah ini rame ini Sandi itu ya dengan Desmond. Kritiknya tajam ini dari Desmond itu pada Kamis 1 September 2022. Pernyataan Desmond ini seperti ini nih di quote-nya. Enggak ada masalah. Kenapa enggak ada masalah? Mungkin dulu waktu dia masih pegang kartu anggota Gerindra itu anggota Gerindra. Jangan-jangan kartu anggota Gerindranya dimakan tikus. Kalau udah dimakan tikus, jadi dia merasa bukan anggota Gerindra, ya. Jadi dia mau aja dicalonkan oleh PPP atau sudah pindah partai, kan kita nggak ngerti, kata Desmond kepada wartawan Rabu 31 bulan 8 2022. 3 hari yang lalu ya? 3 hari yang lalu, Bung, itu ya, sekitar beberapa hari yang lalu, beberapa hari yang lalu lah gitu ya, Bung. Ada apa ini antara Sandi kemudian juga Pak Prabowo gitu ya. Kemudian kalau kita runut lagi ketika deklarasi yang disentul kan Pak Prabowo ya untuk dijadikan calon presiden, Sandi juga tidak datang. Apakah ini bentuk protes keras atau kekecewaan atau seperti apa? Kemudian muncul juga statement seperti ini. Iya, Gerindra adalah partai kedua sebagai pemenang di Pilpres di pemilu 2019. Iya. Meskipun kursinya kalah dengan Golkar. Iya. Oke. Tentu saja sebagai pemenang pemilu ingin memiliki kader yang maju. Pilihannya ada dua. Ada Prabowo, ada Sandiaga Uno. Iya. Pertanyaannya adalah siapa yang lebih layak untuk dijual. Oke. Dua-duanya merasa lebih layak dijual. Ya. Dua-duanya merasa punya peluang untuk menang. Ya. Dua-duanya merasa bisa untuk membesarkan partai. Yang satu tokoh tua yang menjadi ikon ya dari Gerindra. Tokoh senior lah, bukan ya, tokoh tua ya, lah. Umurnya juga tua ya. Iya. Masih muda lah Prabowo lah ya. 75, masih muda 77 lah. Nanti kalau 2024. Ya. Sandiaga Uno umurnya 52 ya. Iya. Sekarang nanti 54. Ini tentu adalah tokoh yang muda. Semuanya punya elektabilitas. Yang menjadi persoalan menurut saya adalah dua orang ini terus bekerja membranding diri untuk menjadi calon dari Gerindra dari satu partai. Nah, ini tidak disepakati dari awal. Pada akhirnya ketika sama-sama merasa tinggi elektabilitasnya, merasa punya potensi untuk ikut kontestasi di Pilpres 2024, pada akhirnya calon kan tetap satu. Meskipun bisa dua, mengulang dari Pilpres 2019 kemarin, tetapi situasinya kan lain. Kalau kemarin ada PKS yang kemudian mau untuk memberikan dukungan kepada Prabowo Sandi, meskipun kabarnya PKS itu cukup kecewa ketika katakanlah Gerindra tidak bersama-sama lagi menjadi oposisi, sehingga merasa ditinggalkan. Tapi lepas dari itu semua, bahwa memasangkan Prabowo Sandi itu sudah tidak memungkinkan lagi. Satu, sulit untuk mendapatkan partai pengusung yang lain sebagai partner gabungan dengan Gerindra. Yang kedua, kesulitan untuk menang, karena terbukti kemarin memang Prabowo Sandi ketika sekarang tidak menang, dan sekarang ketika disurvei memang elektabilitasnya agak berat.
Karena itu mereka lah kemudian berpisah, pilihannya apakah Prabowo, apakah kemudian Sandi. Sementara mereka dua-duanya kerja. Memang Sandi memiliki elektabilitas yang terus menerus ya ada kenaikan, apalagi di sini Sandi ada faktor istana yang berkolaborasi lah setidaknya dengan Sandiaga Uno, atau dalam tanda kutip memberikan restu lah untuk Sandiaga Uno terus menerus meningkatkan elektabilitasnya yang jikalau memungkinkan tetap akan diberikan dukungan untuk naik, karena Sandi termasuk orang yang selama ini dianggap loyal kepada orang yang pantas untuk Sandi loyal, gitu kan. Sementara Prabowo elektabilitasnya cukup tinggi, tetapi perlu kita pahami bahwa Prabowo punya beban historis, 3 kali nyalon kalah, sekali cawapres, 2 kali capres, dua kali kalah dan sekali cawapres kalah. Kemudian yang kedua, kalau lihat elektabilitasnya dulu 47%, sekarang gitu kan menjadi 27%. Entah itu benar apa enggak kita juga tidak tahu. Tetapi Prabowo itu masuk 3 besar, meskipun masuk 3 besar elektabilitasnya turun dibanding dengan pada saat Prabowo di 2024. Faktor turun inilah ya tidak mudah untuk kemudian melakukan recovery. Jadi bukan melihat elektabilitas Prabowo saat ini tinggi, tetapi juga harus dilihat bahwa Prabowo punya beban histori. Yang kedua, elektabilitas Prabowo turun dari 2019 yang 47%, meskipun di situ ada faktor Sandi atau faktor situasi politik saat itu, kemudian menjadi 27%. Ini kemarin juga ada di Musra ya, Musyawarah Rakyat Relawan Jokowi. Bakal calon presiden itu Pak Jokowi itu 29,79%, kemudian Sandiaga Uno 16,92%, Ganjar malah di bawah ya 16,1%. Prabowo malah 11%. Nah ini Musra itu kan di situ juga ada Pak Jokowi, terus kemudian orang-orang hadir kalau tidak salah ya Pak Jokowi. Nah ini bagaimana nih kelihatannya petanya? Apakah memang benar-benar Pak Sandi ini sudah kuda-kuda nih? Tadi disebutkan mau saja statement Desmond ya itu mengarah kepada P3 yang ingin mencalonkan itu. Saya melihat bahwa Musra ini ya yang terdiri dari 15 simpulnya Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi, itu apakah betul-betul tidak by design untuk memberikan suara kepada orang-orang itu, atau memang itu ada yang mengarahkan untuk Sandi nomor 2? Ini juga kita tidak tahu, gitu kan? Dalam konteks ini, kenapa? Kita tahu bahwa Sandi untuk saat ini dianggap orang yang cukup loyal kepada Pak Jokowi dan disenangi oleh Pak Jokowi, menjadi bagian daripada alternatif ya yang akan dipilih oleh Pak Jokowi ketika memungkinkan secara elektoral, terus kemudian bisa menjadi nomor 2 atau nomor 1 ketika disandingkan dengan tokoh yang lain. Dalam konteks ini Sandi itu nomor 2, Pak Prabowo nomor sekian. Itu satu hal. Yang kedua adalah Sandi semacam memberikan sinyal untuk menerima pinangan dari P3 misalnya. Kemudian yang ketiga, Sandi cukup aktif untuk melakukan roadshow kemana-mana dalam kerangka terkait dengan Pilpres 2024. Di sisi lain, Sandi adalah kader Gerindra. Kenapa Sandi berjalan sendiri sementara Gerindra sudah memberikan sebuah keputusan untuk mendeklarasikan Pak Prabowo maju? Kenapa Sandi tidak berupaya untuk ikut memberikan dukungan kepada Pak Prabowo? Bukan justru bermain sendiri untuk mencalonkan diri baik sebagai capres atau di cawapres di luar Gerindra. Ini yang kemudian menimbulkan friksi ya antara Sandi dengan Gerindra. Dari sinilah kemudian muncul ungkapan Desmond yang begitu tajam, muncul ungkapan Sekjen Muzani Gerindra yang begitu menukik, gitu kan. Pada akhirnya ini ada semacam ketegangan di antara kedua belah pihak. Ini perlu dirunut kembali.
kenapa? Pertanyaannya, Sandi melakukan itu. Apakah ada sesuatu yang membuat Sandi kecewa kepada Gerindra, kepada Prabowo, atau kepada pengurus di Gerindra itu sendiri? Ini perlu dilacak. Mungkin, boleh jadi Sandi pernah dijanjikan sesuatu. Namanya duga-duga ya. Saya yakin, kita duga bahwa ada faktor yang membuat Sandi melakukan seperti ini. Padahal kita tahu Sandi pernah mendeklarasikan diri untuk tidak akan pernah melawan Pak Prabowo. Kenapa sekarang ada indikasi yang dibaca oleh Gerindra, sinyal yang dibaca oleh Gerindra bahwa Sandi seolah-olah sudah tidak konsisten terhadap apa yang pernah diungkapkannya. Nah, kalau itu memang benar dia tidak konsisten, kalau itu memang benar Sandi mau nyapres atau nyapres dari yang lain di luar Gerindra dan di luar Pak Prabowo, pertanyaannya mengapa? Itu silakan ya yang menjawab, kita nggak usah menunggu ada yang menjawab itu Pak Desmond, kemudian Pak Sandi. Nah, pertanyaannya begini, apakah berani Sandi melawan Pak Prabowo? Menurut saya, kenapa tidak? Alasan? Politik itu dinamis, politik itu mengalami sebuah perubahan detik demi detik. Ketika segalanya memungkinkan untuk melawan, kenapa tidak? Misalnya, misalnya, apakah pertanyaannya sama dengan apakah siapa itu namanya? Apakah yang di Jawa Tengah itu Ganjar Pranowo berani melawan PDIP? Tidak menutup kemungkinan. Kecuali kalau ada sesuatu yang membuat Ganjar Pranowo itu tidak berkutik atau dipegang kartunya oleh PDIP baru. Itu jadi siapapun ketika diberikan peluang untuk kemudian mengambil peluang itu, pasti nyali itu akan muncul. Kapan lagi dia berani mengambil? Kapan lagi dia mengambil? Alasan apa Sandi berani melawan Prabowo? Satu, bahwa Sandi itu elektabilitas mulai menaik. Kalau ternyata potensi elektabilitas, jangan bicara elektabilitas hari ini, potensi elektabilitas bahwa Sandi itu bisa dicapres, bisa berpotensi atau punya ruang untuk menang, baik itu sebagai capres atau maupun cawapres, Sandi akan ambil itu. Yang kedua, karena itu tidak datang kedua kali, kemudian faktor yang kedua adalah bahwa ketika bahwa Sandi pada saat ada dukungan ada dukungan dari pihak lain, dan kemudian Sandi tidak punya peluang lagi di Gerindra, kenapa tidak juga diambil? Yang ketiga, punya duit itu ya, finansial. Punya duit. Artinya kalau nanti katakanlah Prabowo Caimin itu sudah berangkat tuh tiketnya. Kemudian dari KIB katakannya siapa itu kan ya. Nah, Sandi berada di mana nih? Kalau di Nasdem kan tidak mungkin, karena situ ada Anies. Apakah Sandi akan kembali duet dengan Anies Baswedan dan Sandiaga? Semua atau tidak seperti bisa apa? Diprediksi secara kalkulatif dari hari ini. Elektabilitas bisa diprediksi, lebih mudah untuk bisa dibaca. Tapi kalau soal tiket dan pasangan, unpredictable. Tidak ada orang yang saat ini bisa memberikan jaminan. Boleh jadi Prabowo tidak jadi nyalon, yang nyalon Anies oleh Gerindra, semua mungkin. Boleh jadi PKB nanti memberikan dukungan kepada Anies. Boleh jadi Pak Jokowi sendiri memberikan dukungan kepada Anies melawan kubunya PDIP, atau sebaliknya. Boleh jadi Anies dan Puan melawan kubunya Pak Jokowi. Ini sebenarnya antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega ini kan terjadi kelompok yang berbeda, yang mencoba untuk membuat skoci yang lebih kuat. Anies di kelompok yang berbeda, tiga kelompok. Boleh jadi Anies nanti itu didukung oleh Pak Jokowi, atau Anies bergabung dengan PDIP. Untuk hal itu betul-betul tidak ada yang bisa memprediksi. Tapi soal elektabilitas, kalau ini seperti apa, kalau ini dipasangkan seperti apa, itu relatif bisa kebaca, bisa dianalisis, bisa dikalkulasi. Tapi soal tiket, soal pasangan,
ini akan sulit. Siapa yang pernah membayangkan bahwa Pak Jokowi berpasangan dengan Kiai Ma'ruf? Iya, oke. Ini kan buah bukti. Begitu juga dulu. Siapa yang pernah membayangkan bahwa Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno? Oke, oke. Bung, jadi kemungkinan itu Sandi untuk hengkang dari Gerindra itu sangat besar. Saya kasih kata tiga sangat ya. Kenapa? Karena memang nampaknya Sandi punya potensi dan potensinya ini tidak terakomodir di Gerindra. Nah, sekarang kerugian apa ketika Sandi itu hengkang dari Gerindra? Untung bagi Sandi kalau hengkang dari Gerindra. Justru kalau Sandi itu di Gerindra, elektabilitasnya itu akan stuck karena tertutup oleh ikon dari Pak Prabowo yang sudah senior, yang mewakili merepresentasikan dari suara Gerindra. Sandi selama ada Pak Prabowo, Sandi tidak akan pernah besar. Oleh karena itu, Sandi sudah terjun di dunia politik sebagai seorang pengusaha dan sudah mendapatkan pengalaman, kematangan, popularitas, bahkan elektabilitas dan ekspektasi sebagian publik kepada Sandi. Menurut saya, Sandi itu memang harus mandiri dan caranya harus keluar dari Gerindra. Selama masih ada di Gerindra, terbayang-bayang, tertutupi oleh covernya Pak Prabowo. Apalagi di lingkaran Pak Prabowo adalah orang-orang yang tentu saja punya agenda perencanaan masa depan untuk menggantikan Pak Prabowo, dan itu bukan Sandi. Jadi keputusan Sandi untuk menerima lamaran P3 bagaimana nih? Mungkin bukan hanya lamaran untuk diusung, tapi boleh jadi dengan hiruk pikuk dan situasi yang tidak menentu di P3 itu sendiri, Sandi bisa didaulat menjadi ketua P3. Sandi punya uang, Sandi punya popularitas, Sandi punya elektabilitas, Sandi punya posisi sebagai seorang menteri, Sandi adalah seorang pengusaha yang cukup bagus komunikasi politiknya. Saya pikir P3 juga diuntungkan ketika Sandi berada menjadi sebagai ketua umum P3. Ya, pertanyaannya Pak Soeharno, Mano Arfa mau kemanakan? Kebetulan mereka punya hubungan keluarga. Kita tunggu bagaimana dan bagaimana pula menurut Anda. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada SWA TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.